Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya.
Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya,
Jarak planet Saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa.